Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 12. Ya. Demikianlah menurut pendengaranku. Karena itu, aku akan pergi ke Watu Kendeng dan bertanya apakah orang-orang Watu Kendeng tahu, kemanakah Mahisa Bungalan pergi. Gemak Werdi tidak tahu lagi apa yang akan dikatakan. Bahkan ia pun menjadi bingung apakah yang sudah diucapkan. Dengan demikian, maka akhirnya ia berkata, selanjutnya terserah kepada kalian. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang itu. Kemana ia pergi dan apa pula hubungannya dengan Ki Watu Kendeng. Keteranganmu sudah cukup. Terima kasih. Aku akan pergi ke Padepokan Watu Kendeng. Gemak Werdi tidak menjawab. Ia melihat kedua orang itu mulai menggerakkan kendali kudanya dan berbalik untuk pergi ke Watu Kendeng. Pada saat yang demikian itulah, rasa-rasanya ada yang menggelitik hati Gemak Werdi. Seolah-olah ia melihat cara yang paling baik untuk menyingkirkan Mahisa Bungalan. Kedua orang itu tentu orang-orang yang memiliki kemampuan tidak kurang dari gagak beranang. Bahkan tentu melampauinya. Jika keduanya bertemu dengan Mahisa Bungalan dan bertempur berpasangan, maka akan sulitlah bagi Mahisa Bungalan untuk melepaskan dirinya. Gemak Werdi mengangkat wajahnya. Ia melihat kedua ekor kuda itu mulai berlari. Tetapi ternyata mulutnya tidak berteriak untuk mengatakan kemanakah Mahisa Bungalan sebenarnya pergi. Setidak-tidaknya berusaha untuk membakar kedua orang itu agar ia memburu Mahisa Bungalan. Sejenak Gemak Werdi termangu-mangu. Ia berdiri dalam kebimbangan. Ada keinginannya untuk menyusul dan mengikuti orang-orang itu untuk mendorong mereka membunuh Mahisa Bungalan. Tetapi akhirnya ia berdesis, bukan aku yang melakukannya. Terserahlah apa yang akan terjadi. Namun ia tidak dapat ingkar, bahwa ia memang berharap agar keduanya dapat bertemu dengan Mahisa Bungalan dan membunuhnya. Tetapi jika itu terjadi, bukan karena kesalahannya atau karena ia telah mendorongnya untuk melakukan demikian. Pertentangan di dalam hatinya itu terasa sangat menggelisahkan. Tetapi kedua orang itu sudah semakin jauh mereka dengan dendam yang membara di hati, ingin bertemu dan membuat perhitungan dengan orang yang telah membunuh adik-adik seperguruannya. Bukan hanya seorang, tetapi beberapa orang. Tetapi kadang-kadang timbul juga kecemasan di hatinya, seandainya Mahisa Bungalan masih berada di Watu Kendeng, maka ia tentu mengalami kesulitan. Mudah-mudahan ia sudah pergi dan tidak bertemu dengan kedua orang itu, desisnya. Namun kemudian, jika ia bertemu juga, terserahlah. Bukan salahku. Jika ia mati karenanya, aku tidak tersentuh oleh kesalahan apapun, dan tidak akan terpercik oleh akibat apapun juga. Akhirnya Gemak Werdi menggeretakkan giginya sambil menggeram persetan. Yang akan terjadi biarlah terjadi. Aku tidak peduli dan tidak terlibat ke dalamnya. Untuk beberapa saat lamanya, Gemak Werdi masih berada di tempatnya. Tatapan matanya mengikuti debu yang berhamburan menyusuri bulak panjang. Terserah, ia bergumam sambil menggerakkan kendali kudanya dan melanjutkan perjalanannya yang tinggal pendek. Tetapi ketika ia memasuki padepokannya, ia telah dicengkam oleh perasaan bersalah. Apalagi ketika ia melihat Ken Padmi jalan melintas longkangan pergi ke dapur. Rasa-rasanya ia merasa berdosa, bahwa ia telah melakukan suatu akal yang licik. Bahkan yang sama sekali tidak berusaha melindungi ketika dua orang yang berbahaya sedang mencari Mahisa Bungalan. Ketika kudanya telah ditambatkannya, maka dengan tergesa-gesa Gemak Werdi langsung pergi ke biliknya. Dengan keringat yang membasah di seluruh tubuhnya, ia duduk di bibir pembaringan sambil memandang ke dirinya sendiri. Seolah-olah ia sedang membuat suatu perhitungan tentang apa yang baru saja dilakukan. Apakah aku sudah gila? Geramnya. Namun sejenak kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak berbuat apa-apa. Jika nasib Mahisa Bungalan baik, maka ia tidak akan bertemu dengan kedua orang itu. Mungkin Mahisa Bungalan telah menjadi semakin jauh dari Padepokan Watu Kendeng, karena ketika aku datang, ia sudah bersiap-siap untuk pergi. Tetapi jika karena kedatanganku kepergiannya tertunda, dan ia bertemu dengan kedua orang itu, maka nasibnya lah yang memang sangat buruk. Semuanya sama sekali tidak terpengaruh oleh perjumpaanku dengan kedua orang itu. Betapapun kegelisahan masih saja membayanginya, tetapi Gemak Werdi tidak dapat berbuat lain, kecuali berusaha melupakannya, dan menghapusnya dari setiap kesan yang dapat menumbuhkan kecurigaan.
Dalam pada itu, kedua orang yang sedang mencari Mahisa Bungalan itu telah berpacu menuju ke padepokan Watu Kendeng. Mereka berharap bahwa Ki Watu Kendeng akan dapat membantu mereka menunjukkan di mana Mahisa Bungalan berada. Mungkin orang-orang Watu Kendeng akan menyembunyikannya atau melindunginya, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Aku memang mempunyai dugaan yang demikian. Meskipun Gagak Beranang itu adiknya, tetapi menurut pendengaranku, Gagak Beranang telah menjadi sebab kematian anak Ki Watu Kendeng yang semula akan dipergunakan oleh Gagak Beranang sebagai umpan untuk memancing gadis padepokan Kenanga, tetapi kita dapat berbuat banyak. Watu Kendeng bukan apa-apa bagi kami. Kalau pergi, kita akan membongkar gubuk terakhir dari padepokan itu. Kawannya tidak menjawab. Keduanya pun berpacu lebih cepat menuju ke padepokan Watu Kendeng. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari keduanya berkata, gadis Kenanga itu menurut pendengaranku memang sangat cantik. Kawannya tersenyum. Katanya, itulah yang telah membuat Gagak Beranang menjadi gila. Tetapi lebih gila lagi adalah anak muda yang bernama Mahisa Bungalan itu. Ia telah membunuh Gagak Beranang. Dan karena kehadirannya, maka saudara-saudara seperguruanku yang lain pun telah terbunuh pula. Tanpa Mahisa Bungalan, maka padepokan Kenanga dan Watu Kendeng tidak akan mampu berbuat apa-apa. Gadis Kenanga itu tentu telah berhasil dibawa oleh Gagak Beranang. Jika telah dibawa oleh Gagak Beranang, apa keuntunganmu? Kawannya tertawa. Katanya, gadis itu sudah berada di padepokan kita. Kenapa kau bertanya seolah-olah kau tidak tahu apa yang telah terjadi di padepokan kita? Kawannya tertawa. Tetapi tiba-tiba ia berkata, "Heh, apakah tanpa Gagak Beranang, kita tidak dapat membawa gadis itu?" Yang lain mengerutkan keningnya. Tiba-tiba saja laju kudanya menjadi berkurang. Sambil mengerutkan keningnya ia berkata, "Ya. Tanpa Gagak Beranang, kita pun dapat mengambil gadis padepokan Kenanga itu. Yang mana yang akan kita lakukan lebih dahulu? Mahisa Bungalan, atau gadis Kenanga itu?" Namun kawannya menggeretakkan giginya, "Mahisa Bungalan. Gadis itu tidak akan pergi kemana-mana. Besok atau lusa atau nanti setelah Mahisa Bungalan terkapar mati. Kita akan membawa kepalanya sebagai hadiah bagi padepokan Kenanga. Sebagai gantinya, kita akan membawa gadis Kenanga bersama dengan kita." Begitu? Yang lain tertawa. Kuda mereka yang berpacu semakin lambat telah berpacu lagi secepat angin. Semakin lama kedua orang itu pun menjadi semakin dekat dengan padepokan Watu Kendeng. Rasa-rasanya kuda mereka berlari terlalu lamban, meskipun orang-orang yang berpapasan telah berloncatan menepi karena kuda-kuda yang berpacu. "Orang-orang gila," berkata seseorang yang hampir saja terlempar ke dalam parit setelah cangkulnya lepas dari tangannya. "Orang kesurupan," sahut kawannya yang sedang menunggui air di sawah. "Jika kaki kudanya tergelincir, maka kepalanya akan pecah terbentur batu jalan." Mereka seolah-olah tidak menghargai lagi nyawanya dan juga nyawa orang lain. Seseorang yang terlanggar oleh kuda yang berpacu akan terlempar dan mungkin sekali akan terbunuh. Dengan geram orang-orang itu memandang kuda-kuda yang berpacu dan kemudian hilang di tikungan. Namun masih terdengar orang itu bergeramang dengan marah. Untunglah bahwa kedua orang itu tidak mendengarnya, dan orang-orang di pinggir jalan itu tidak tahu siapa mereka yang berpacu itu. Dalam pada itu, maka kedua orang yang berpacu itu pun telah memasuki jalan yang menuju ke padepokan Watu Kendeng. Dengan hati yang berdebar-debar, maka keduanya pun mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi atas diri mereka apabila benar Mahisa Bungalan berada di padepokan Watu Kendeng. Ketika keduanya sampai ke regol padepokan, maka keduanya telah berhenti. Sejenak mereka termangu-mangu memandang pintu regol yang meskipun tidak tertutup, tetapi tidak terbuka seluruhnya. "Apa yang akan kita katakan kepada Ki Watu Kendeng?" desis yang seorang. "Bagaimanakah kira-kira tanggapannya terhadap orang yang telah membunuh adiknya itu?" "Tetapi adiknya itu telah menyebabkan kematian anaknya anak kandungnya," sahut yang lain. Keduanya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian salah seorang berkata, "Yang paling baik kita akan mengaku sebagai sahabat Mahisa Bungalan. Mudah-mudahan Ki Watu Kendeng tidak mencurigai kita." Yang lain mengangguk-angguk. "Lalu, marilah. Apapun yang akan kita hadapi, telah kita sengaja untuk melakukannya." Keduanya pun kemudian menuntun kudanya memasuki regol. Seorang penghuni padepokan yang segera melihat kehadiran kedua orang itu segera menghampirinya dan bertanya, "Apakah keperluan Kisanak berdua?"
Keduanya telah memaksa diri mereka untuk mengangguk dengan hormat dan ramah, kami akan menghadap Ki Watu Kendeng. Oh silahkan naik ke pendapa, orang itu mempersilahkan. Ia menyangka bahwa kedua orang itu tentu mempunyai niat yang baik, karena keduanya nampak sopan dan ramah. Sejenak keduanya menunggu. Kemudian Ki Watu Kendeng pun keluar dari ruang dalam dan menemui mereka. Seperti sikap yang telah ditunjukkannya kepada para cantrik, maka terhadap Ki Watu Kendeng pun orang itu sangat hormat pula. Sejenak kemudian, setelah Ki Watu Kendeng duduk bersama mereka, maka salah seorang dari kedua orang itu pun langsung bertanya, apakah Mahisa Bungalan masih berada di padepokan Watu Kendeng? Siapakah kalian berdua Kisanak? Aku adalah kawan-kawan baiknya Ki Watu Kendeng. Meskipun kami berdua hanya mengenalnya dalam perantauan seperti yang sama-sama kami lakukan, namun rasa-rasanya kami telah menjadi saudara laki-lakinya. Mungkin karena sifat-sifat kami yang bersamaan dan kegemaran kami yang serupa, menjelajahi desa, seolah-olah menghitung jumlah pintu rumah yang tersebar di seluruh Singasari ini. Melihat sikap yang ramah dan sopan, Ki Watu Kendeng sama sekali tidak mencurigainya. Sehingga karena itu, maka ia pun berkata seperti yang sebenarnya. Mahisa Bungalan telah meninggalkan padepokan Watu Kendeng. Apakah Ki Watu Kendeng dapat menunjukkan, kemanakah Mahisa Bungalan itu pergi, bertanya salah seorang dari mereka. Ki Watu Kendeng menggeleng. Jawabnya, aku tidak tahu Kisanak. Mahisa Bungalan adalah seorang perantau. Mungkin ia pergi ke daerah yang belum dikenalnya sama sekali. Tetapi mungkin ia akan kembali ke Singasari karena persoalan khusus tentang dirinya. Kedua orang itu semakin tertarik. Apalagi ketika Ki Watu Kendeng tanpa curiga menceritakan hubungan Mahisa Bungalan dengan Ken Padmi, sehingga kemungkinan terbesar, Mahisa Bungalan akan pulang ke rumahnya untuk minta kepada orang tuanya, agar mereka datang ke padepokan Kenanga. Tetapi, tidak mustahil bahwa Mahisa Bungalan masih akan memilih jalan yang panjang untuk sampai ke Singasari. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka pun kemudian berkata, tetapi nampaknya Mahisa Bungalan masih belum terlalu jauh. Tentu belum. Dan anak muda itu hanya berjalan kaki, jawab Ki Watu Kendeng. Baiklah Ki Watu Kendeng. Kami akan mencarinya. Kami akan kecewa sekali, jika kami tidak dapat menemukannya. Kami bertiga telah mendapat undangan untuk menghadiri sebuah peralatan perkawinan dari seorang putri buyut yang pernah kami tolong bersama-sama. Mudah-mudahan Kisanak berdua dapat menemukannya, berkata Ki Watu Kendeng kemudian. Kedua orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka segera minta diri untuk menyusul Mahisa Bungalan yang pergi tanpa diketahui arahnya. Ketika keduanya telah keluar dari padepokan, maka salah seorang dari keduanya berkata, tentu bukan arah padepokan Kenanga. Tidak ada arah lain, kecuali arah yang bertentangan dengan arah padepokan Kenanga. Agaknya kita tidak akan terlalu sulit untuk menemukan orang itu. Apalagi ia hanya berjalan kaki. Tetapi kesulitan kita pertama-tama adalah karena kita tidak mengenal orang yang bernama Mahisa Bungalan. Seandainya kita menemukannya, atau justru melampauinya, kita tidak akan mengetahuinya. Kau memang bodoh. Bukankah kita akan dapat membedakan seorang yang pergi ke sawah dan seorang pejalan yang akan menempuh jarak tidak terbatas? Kawannya kemudian tersenyum. Jawabnya, iya. Kita akan dapat membedakannya. Kita pun dapat bertanya apakah seseorang bernama Mahisa Bungalan atau bukan. Sejenak kemudian, maka keduanya telah menentukan arah. Mereka yakin bahwa Mahisa Bungalan tidak akan kembali ke padepokan Kenanga, sehingga keduanya pun telah mengambil jalan yang menuju ke arah sebaliknya. Ternyata bahwa Mahisa Bungalan memang belum terlalu jauh. Ia berjalan perlahan-lahan menyusuri bulak-bulak panjang. Ia sama sekali tidak mengira bahwa dua orang sedang berpacu menyusulnya. Karena itu, maka ia berjalan saja tanpa prasangka apapun. Bahkan ia masih sempat memandang dengan kagum hijaunya tanaman padi di sawah, hijaunya padukuhan dan hijaunya lereng-lereng gunung. Mahisa Bungalan masih sempat pula berhenti memandangi burung-burung pipit yang berwarna merah darah terbang berputaran. Burung pipit yang berwarna aneh itu sangat digemarinya sejak ia masih kanak-kanak. Tetapi burung pipit yang demikian memang jarang terdapat. Beberapa padukuhan telah dilaluinya tanpa beristirahat. Ia sudah terbiasa berjalan melalui jalan yang bagaikan membara dibakar terik matahari. Tetapi juga berjalan di basahnya embun yang dingin bagaikan membekukan darahnya.
Padukuhan demi padukuhan dilaluinya, ia berjalan saja menyusuri jalan yang dilaluinya sejak ia meninggalkan Padepokan Watu Kendeng. Ia belum ingin membelok melalui jalan-jalan sempit, ia masih menyusuri jalan yang satu itu juga dari satu padukuhan ke padukuhan berikutnya. Di sudut-sudut padukuhan Mahisa Bungalan menjumpai beberapa buah kedai yang menjajakan makanan dan minuman. Tetapi ia sama sekali tidak tertarik untuk singgah. Perjalanannya bukannya perjalanan yang akan ditempuh dalam waktu setengah bahkan 1 hari. Tetapi untuk waktu yang lama. Berhari-hari. Dalam pada itu, di luar sadarnya, bahwa ia telah mempermudah usaha 2 orang saudara seperguruan gagak beranang yang sedang mencarinya, kedua orang berkuda itu pun berpacu menyusuri jalan yang sudah dilalui oleh Mahisa Bungalan. Sehingga pada suatu saat Mahisa Bungalan tentu akan dapat disusulnya. Kepada orang-orang yang dijumpainya di perjalanan. Atau di kedai-kedai. Kedua orang itu kadang-kadang memerlukan bertanya, apakah mereka bertemu dengan seorang anak muda yang sedang berjalan menempuh jarak yang sangat jauh. Ada kalanya, seorang petani yang duduk di bawah sebatang pohon menganggukkan kepalanya. Katanya, aku melihat seorang anak muda yang berjalan kaki, tetapi sudah agak lama. Sebelum aku mulai bekerja, aku melihatnya. Sekarang aku sedang menunggu anakku membawa makan dan minum. Karena itu, anak muda itu tentu sudah berjalan jauh. Tanpa mengucapkan terima kasih, kedua orang itu melanjutkan perjalanan mereka. Kadang-kadang timbul juga keraguan-raguan bahwa Mahisa Bungalan telah memilih sebuah jalan simpang, karena ia memang tidak mempunyai tujuan. Marilah. Mudah-mudahan kita akan dapat menemukannya. Kita akan bertanya kepada orang-orang yang kita jumpai. Seandainya hari ini kita tidak menemukannya, besok kita akan memutari semua padukuhan di daerah ini. Nampaknya ia memang belum terlalu jauh. Keduanya pun berpacu semakin cepat. Di sebuah kedai keduanya berloncatan turun dan bertanya dengan kasar, apakah orang di kedai itu melihat seorang anak muda yang lewat. Tetapi karena Mahisa Bungalan memang tidak singgah, maka orang-orang di dalam kedai itu pun menggelengkan kepalanya. Apalagi sikap kedua orang itu memang tidak menyenangkan. Orang-orang gila semacam mereka tidak usah dilayani, desis seorang bertubuh raksasa dengan kumis sebesar kepalan tangan. Tidak seorang pun yang menanggapi kata-katanya. Orang itu adalah orang yang paling disegani di seluruh padukuhan. Karena itu, tidak seorang pun yang kemudian berani menjawab pertanyaan kedua orang berkuda yang kasar itu. Tetapi agaknya salah seorang dari kedua orang berkuda itu mendengar kata-kata orang bertubuh raksasa yang memang dengan sengaja memancing persoalan. Orang berkumis itu menjadi tidak senang melihat sikap kedua orang itu. Orang gila itu sangat menjengkelkan, desis orang berkumis itu. Tetapi kawannya berkata, kau telah terjerat untuk melayani tikus-tikus kecil semacam itu. Waktu kita akan terbuang sia-sia. Sementara buruan kita akan hilang. Orang berkumis itu mendengar juga kata-kata orang berkuda itu. Wajahnya menjadi merah dan kumisnya bagaikan tegak berdiri. Dengan lantang ia berkata, kedua orang gila itu tidak menyadari dengan siapa ia berhadapan. Orang-orang di dalam kedai itu menjadi berdebar-debar. Beberapa orang segera berusaha menyingkir. Mereka sudah mengenal tabiat orang bertubuh raksasa dan berkumis lebat itu. Tidak seorang pun yang berani mencegah tingkah lakunya. Bahkan makan dan minum tanpa membayar sekalipun. Meskipun hal itu hampir tidak pernah dilakukan, karena ia bukannya seorang yang kekurangan. Marilah, ajak salah, seorang dari kedua orang berkuda itu, kita akan kehilangan waktu. Tetapi agaknya temannya yang seorang benar-benar merasa tersinggung. Katanya, aku hanya memerlukan waktu sekejap untuk memilih kumisnya. Orang berkumis lebat itu tiba-tiba saja telah meloncat keluar sambil membentak, berjongkoklah dan minta ampun kepadaku, agar aku tidak memutar lehermu. Tetapi salah seorang dari kedua orang berkuda itu justru tertawa sambil berkata, kau jangan bergurau Kisanak. Persetan, orang berkumis itu menggeram, cepat, berjongkoklah dan minta ampun. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan menjadi berdebar-debar. Seorang yang rambutnya telah memutih berkata, kenapa tidak segera dilakukannya sebelum orang itu dibanting sampai pingsan. Agaknya ia masih bernasib baik, bahwa ia diberi kesempatan untuk minta ampun. Namun dalam pada itu, salah seorang dari kedua orang berkuda itu justru berkata, kau jangan membuat aku tertawa di sini karena tingkah lakumu yang jenaka itu. Berhentilah melawak. Aku akan meneruskan perjalananku.
Tugasku masih banyak. Kemarahan orang berkumis itu telah memuncak. Ia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat selangkah sambil mengayunkan tinjunya ke wajah orang yang dianggapnya telah menghinanya itu. Tetapi orang berkumis itu terkejut bukan kepalang. Bahkan orang-orang yang menyaksikan pun terkejut sehingga beberapa orang telah tertarik karenanya. Demikian tinju itu terjulur lurus ke wajah orang berkuda itu, maka orang itu pun telah bergeser. Sambil merendahkan diri ia berputar setengah lingkaran sekaligus menangkap tangan yang terjulur itu. Demikian cepatnya, bahwa tiba-tiba saja orang berkumis itu bagaikan terangkat dan terlempar ke udara. Yang terdengar kemudian adalah orang kesakitan ketika tubuh raksasa itu terbanting di tanah. Punggungnya bagaikan patah dan jantungnya seakan-akan berhenti berdetak. Orang berkuda itu dengan tenang mendekatinya. Tiba-tiba saja ia menggapai rambut orang berkumis itu sambil berkata, "Berhati-hatilah dengan lidahmu orang dungu. Sebenarnya aku ingin mencabuti kumismu. Sayang, aku mempunyai tugas yang penting hari ini." Sambil menghentakkan kepala orang itu, maka orang berkuda itu pun segera pergi meninggalkannya. Namun masih terdengar ia menggeram, "Biasanya aku membunuh orang yang menghinaku." Tetapi orang berkumis itu nampaknya orang yang sangat dungu, sehingga menimbulkan belas kasihanku padanya. Ketika kedua ekor kuda itu kemudian berpacu, maka orang berkumis itu berusaha untuk bangkit. Mula-mula ia bertelekan pada sikunya. Kemudian perlahan-lahan ia duduk di tanah. Ketika pemilik kedai itu datang untuk menolongnya maka orang berkumis itu pun membentak, "Pergi. Kau kira aku tidak dapat berdiri tanpa pertolonganmu?" Karena pemilik kedai itu masih saja berdiri termangu-mangu maka orang itu pun membentak, "Pergi. Pergi. Atau kau pun ingin aku banting seperti orang berkuda itu?" Maksudmu akulah yang sudah dibantingnya?" Tidak. Aku tidak apa-apa. Kenapa ia melarikan diri sebelum aku pilin lehernya?" Pemilik kedai itu menjadi ketakutan. Karena itu, maka ia pun segera beringsut pergi, sementara dengan susah payah. Sejenak kemudian, ketika ia sudah berhasil berdiri sambil berpegangan pagar, maka ia pun menengadahkan wajahnya sambil berkata lantang, "Hei, jangan melarikan diri. Marilah, majulah bersama-sama." Tetapi kedua ekor kuda itu telah menjadi sangat jauh sehingga penunggannya tentu tidak akan mendengar lagi tantangannya. Namun tiba-tiba orang berkumis itu menjadi berdebar-debar. Orang-orang itu memiliki ilmu yang luar biasa. Jika mereka juga memiliki ilmu Sabta Pangrungu maka mereka akan mendengar tantangannya itu pula. Jika demikian, mungkin sekali yang seorang, yang agaknya seorang pemarah, akan datang kembali, membantingnya dan barangkali benar-benar akan mencabuti kumisnya sampai habis di hadapan banyak orang. Karena itu, maka tiba-tiba saja orang berkumis itu melangkah tertatih-tatih meninggalkan kedai itu pulang ke rumahnya. Siapakah kedua orang berkuda itu? Orang-orang yang kemudian dengan cemas kembali ke kedai itu saling berbisik. Entahlah, desis yang lain, nampaknya mereka orang-orang kasar. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa kepada orang yang telah menghinanya, bahkan telah sesumbar dan menyuruh mereka berjongkok sambil minta ampun. Yang lain menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau membicarakan lagi orang-orang berkuda yang aneh. Tetapi yang lain lagi berkata, ia mencari seseorang. Ya, desis yang lain, ia mencari seseorang. Yang dicari adalah seorang anak muda, seorang yang lain berdesis, nampaknya orang itu ingin membuat perhitungan dengan orang yang dicarinya itu, menilik sikap dan ketergesa-gesaannya. Kasihan anak muda yang dicarinya itu. Jika ia diketemukan, maka nasibnya tentu akan menjadi jauh lebih buruk lagi. Mungkin ia akan dibantingnya beberapa kali sampai tulang-tulangnya patah. Kemudian dicekiknya dan diinjaknya sampai setengah mati. "Aku melihat seorang anak muda lewat," berkata seseorang dengan tiba-tiba. "Kau melihatnya?" bertanya pemilik kedai itu. "Ya. Tetapi sudah agak lama." Namun demikian, karena ia hanya berjalan kaki, mungkin ia akan segera dapat disusul oleh kedua orang berkuda itu. Alangkah malang nasibnya. Orang-orang itu pun kemudian terdiam. Mereka mulai membayangkan, apa yang akan terjadi, jika kedua orang itu benar-benar berhasil menyusul seorang anak muda yang berjalan dengan kepala tunduk melalui jalan padukuhan mereka. Sementara itu, Mahisa Bungalan masih saja berjalan menyusuri Bulak dan Pedukuhan.
Ia sama sekali tidak menyangka bahwa demikian ia meninggalkan Watu Kendeng, maka kesulitan sudah menyusulnya. Ketika Mahisa Bungalan sudah berjalan jauh dan matahari pun terasa bagai membakar tubuhnya, justru setelah melampaui titik puncaknya, maka langkah Mahisa Bungalan pun menjadi semakin lamban. Ia berjalan di atas rerumputan di pinggir jalan. Kadang-kadang menyusup di bawah pepohonan yang tumbuh di tepi parit di sepanjang bulak panjang. Tetapi Mahisa Bungalan tidak berhenti, ia berjalan saja seperti tidak merasa betapa panas menyengat tubuhnya. Ketika matahari telah condong turun ke barat dan sinarnya mulai lunak, Mahisa Bungalan berhenti di bawah sebatang pohon preh di pinggir jalan. Sebatang pohon preh yang besar dan rimbun, yang seolah-olah telah tumbuh di tempat itu ratusan tahun. Sementara di bawah pohon itu nampak sebuah batu yang besar yang nampaknya menjadi tempat sesaji. Terasa tubuh Mahisa Bungalan menjadi segar. Sambil bersandar batang yang besar itu, ia memandang jalan yang panjang, yang terbentang di hadapannya. Tetapi memang sudah dikehendakinya. Ia akan menempuh jalan yang amat panjang, sebelum ia memilih jalan kembali ke Singasari. Sekilas masih terbayang padepokan kenanga dan Watu Kendeng yang ditinggalkannya. Rasa-rasanya ia tidak akan dapat mengusir kenangannya atas gadis dari padepokan kenanga itu. Meskipun ia tidak terlalu lama tinggal bersamanya, tetapi rasa-rasanya ia sudah terbelenggu oleh bukan saja wajahnya yang lembut, tetapi sikap dan tingkah lakunya. Tetapi sayang, berkata Mahisa Bungalan kepada diri sendiri, ada sesuatu yang membayangi hubungan yang nampaknya sangat manis itu. Tetapi aku memang tidak akan dapat meninggalkan orang tuaku dalam masalah yang penting bagi kehidupanku kelak. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia masih tetap berharap bahwa hubungan itu akan dapat disambungnya kembali. Sikap dan perbuatan Gemak Werdi menurut penilaian Mahisa Bungalan justru akan merugikan diri sendiri, karena menilik pengamatannya, tidak ada perasaan apapun juga pada Ken Padmi. Jika benih itu memang ada, maka tentu sudah nampak bersemi karena Gemak Werdi berada di padepokan itu jauh sebelum ia mengenalnya. Tetapi nampaknya, memang tidak ada sentuhan pada hati Ken Padmi. Tetapi Mahisa Bungalan yang sedang merenung itu beringsut ketika ia melihat seorang laki-laki tua mendekati pohon preh yang besar itu. Punggungnya sudah agak bongkok, serta rambutnya telah memutih. Ada beberapa lembar kumis dan janggut yang telah putih ulat tumbuh tidak teratur di sekitar mulutnya. Namun ketika orang itu mendekat dan tersenyum kepadanya, nampak giginya yang putih masih utuh tanpa cacat. "Oh, nampaknya ada seseorang pula di bawah pohon ini," berkata orang tua itu. "Ya, Kek," jawab Mahisa Bungalan, "aku ingin menumpang berteduh." "Apakah kakek pemilik sawah di sebelah ini?" "Oh, bukan anak muda. Sawahku ada di ujung itu, di sebelah hutan perdu. Aku adalah orang yang datang akhir di padukuhan ini. Dan aku harus membuka sawah di ujung. Meskipun agaknya hutan perdu itu cukup luas, tetapi tenagakulah yang hanya cukup untuk membuka secabik sawah yang sekedar cukup untuk makan," jawab orang tua itu. "Oh, jadi kakek bukan yang justru cikal bakal di padukuhan ini?" Orang tua itu menggeleng. Jawabnya, "Bukan anak muda. Aku adalah seorang perantau di masa muda. Aku kira aku tidak akan menjadi tua dan memerlukan tempat tinggal yang tetap menjelang akhir hayatku." Pada suatu hari kakek menyadari akan hal itu, sahut Mahisa Bungalan. Orang tua itu tertawa pendek. Nampaknya ia senang mendengar jawaban Mahisa Bungalan. Karena itu, maka ia pun duduk di sebelah anak muda itu sambil berkata, "Kau akan pergi kemana anak muda, sehingga agaknya kau sudah menempuh perjalanan yang jauh?" "Aku adalah seorang perantau seperti kakek ketika masih muda," jawab Mahisa Bungalan. Orang tua itu tertawa. Katanya, "Kau senang bergurau, Ger. Ketika aku masih muda, aku juga senang sekali bergurau. Sayang, rasa-rasanya aku cepat menjadi tua. Sementara orang-orang setua aku di padukuhanku tidak lagi senang bergurau. Dan kakek selalu berkumpul dengan anak-anak muda saja?" Orang tua itu tertawa berkepanjangan. Jawabnya, "Aku ingin dapat berbuat begitu. Tetapi rasa-rasanya malu juga untuk setiap sore berada di gardu-gardu atau di sudut-sudut padukuhan dalam kelompok-kelompok kecil dengan anak-anak muda yang sedang bergurau. Tetapi dengan demikian kakek akan menjadi awet muda." Orang itu tertawa semakin keras. Katanya, "Tetapi aku sudah terlanjur tua." "Heh, apakah aku akan menjadi awet muda?"
Mahisa Bungalan pun tersenyum juga. Orang itu di masa mudanya tentu seorang yang periang. Anak muda, berkata orang tua itu kemudian, apakah kau menuju ke tempat tertentu dalam perantauanmu, atau sekedar berjalan mengikuti langkah-langkah kakimu? Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu memang agak membingungkan. Seolah-olah ia pun kemudian bertanya kepada diri sendiri, apakah ia akan segera kembali kepada orang tuanya karena masalah Ken Padmi, ataukah ia masih akan merantau mengikuti langkah kakinya saja? Karena Mahisa Bungalan tidak segera menjawab, maka orang tua itu pun bertanya lagi, "Heh, apakah kau tidak mendengar pertanyaanku?" "Aku mendengar," jawab Mahisa Bungalan, "dan aku sedang memikirkannya, apakah aku sudah punya rencana atau sekedar berjalan mengikuti langkah kakiku saja." Orang tua itu tertawa. Katanya, "Kau memang lucu. Aku senang berbicara dengan kau anak muda." Mahisa Bungalan pun tertawa. Katanya, "Aku benar-benar menjadi bingung. Tetapi aku memang harus memikirkannya sekarang." "Baiklah. Pikirkanlah. Tetapi dengan demikian aku mengambil kesimpulan bahwa kau pergi kemana saja tanpa tujuan. Bahkan kau tidak peduli sampai kemana saja kakimu melangkah," berkata orang tua itu. "Mungkin kakek benar," jawab Mahisa Bungalan, "aku pergi kemana saja tanpa mengerti arah dan tanpa memilih tujuan." "Bagus. Kau benar-benar seorang perantau. Kau tentu seorang yang keras hati." Orang tua itu berhenti sejenak, lalu, "Tetapi mungkin juga karena kau benar-benar orang keserakat." Kata-kata itu benar-benar menggelikan. Sekali lagi Mahisa Bungalan tertawa. "Namun jawabnya, aku memang orang keserakat, kek. Jika demikian, tinggalan di sini bersamaku. Kita bersama-sama mengerjakan sawah. Hasilnya cukup untuk dimakan. Tanah di ujung bulak masih luas. Kita akan dapat membuka hutan perdu itu menjadi tanah pertanian. Di musim hujan kita menanam padi, dan di musim kering kita menanam palawija." Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Tawaran itu sangat menarik, ia dapat tinggal beberapa lamanya di padukuhan itu. Tetapi apakah waktunya cukup panjang untuk menunggu 1-2 musim? Sementara ia harus segera kembali ke Singasari. "Heh, kau melamun lagi," desak orang tua itu. "Aku sedang berpikir, kek. Apakah aku lebih senang bekerja di sawah atau berjalan saja menyusuri bulak dan padukuhan? Jika kau ingin berjalan saja, apakah yang akan kau makan di sepanjang perjalananmu? Kadang-kadang aku menemukan orang-orang yang baik hati. Kadang-kadang aku diperkenankan bermalam di Banjar dan mendapat makan dan minum dari Ki Buyut di padukuhan itu. Nampaknya kau pemalas anak muda. Jangan kau biasakan menjadi peminta-minta begitu. Bekerjalah. Kau akan makan hasil keringatmu sendiri. Alangkah nikmatnya." Mahisa Bungalan mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia bertanya, "Apakah begitu?" Orang tua itu dengan serta-merta menjawab, tentu begitu. "Kek, apakah tidak lebih senang untuk tidak usah bekerja apa-apa tetapi mendapat makan dan minum secukupnya? Karena belas kasihan? Karena belas kasihan atau karena kemurahan hati orang lain? Apakah bedanya? Anak malas. Jika kau benar-benar berpendirian demikian, maka kau adalah orang yang paling dungu di dunia ini. Kau masih muda. Apakah kau tidak pernah memikirkan hari depan?" Mahisa Bungalan tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. "Apa saja yang kau lakukan? Cobalah berpikir, apakah pada suatu saat kau tidak ingin kawin, mempunyai istri dan anak?" Mahisa Bungalan tertawa. Katanya, menyenangkan sekali, merantau dengan istri dan anak-anak. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Namun ia pun tertawa pula terbahak-bahak. Namun di antara derai tertawanya, orang tua itu berkata, "Anak muda, aku menjadi tidak tahu. Siapakah yang dungu di antara kita? Kau atau aku?" Mahisa Bungalan tertawa berkepanjangan. Orang tua itu mempunyai sifat-sifat khusus yang menarik. Meskipun ia belum mengenalnya sebelumnya, tetapi seolah-olah ia sudah lama menjadi kawan yang karib. Namun dalam pada itu, percakapan mereka terhenti. Lamat-lamat mereka mendengar derap kaki kuda mendekat. Semakin lama semakin dekat. "Siapakah mereka, kek?" bertanya Mahisa Bungalan. "Dari mana aku tahu? Aku berada di sini kemudian daripadamu."
Seharusnya akulah yang bertanya, barangkali kau mengetahui siapakah orang-orang berkuda itu, jawab orang tua itu. Ah, apa urusanku dengan orang-orang berkuda? Biarlah mereka lewat. Bagus. Apakah urusan kita dengan orang-orang berkuda itu? Biarlah mereka lewat. Orang tua itu pun kemudian bersandar pada pohon preh yang besar itu sambil memandangi rimbunnya dedaunan di ujung-ujung ranting. Hampir tidak terdengar ia berdesah, berapa ratus tahun umur pohon ini? Mahisa Bungalan berpaling. Tetapi ia tidak menjawab. Ia pun bersandar pula seperti orang tua itu. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Namun ternyata keduanya memperhatikan derap kaki kuda yang menjadi semakin lama semakin dekat. Tetapi seperti yang telah mereka katakan, bahwa mereka berdua tidak mempunyai kepentingan apapun dengan orang-orang berkuda itu. Tetapi ternyata bahwa orang-orang berkuda itulah yang agaknya mempunyai kepentingan dengan kedua orang yang duduk di bawah pohon preh itu. Ternyata ketika kedua orang berkuda itu melihat mereka, maka derap kuda itu pun menjadi berangsur perlahan-lahan. Beberapa langkah dari pohon preh itu, maka kedua ekor kuda itu pun berhenti. Kedua penunggangnya memandang kedua orang itu dengan kerut-merut di dahinya. Mahisa Bungalan dan orang tua itu berpaling sekilas. Tetapi mereka pun kemudian melemparkan pandangan mata mereka kembali ke kejauhan. Kisanak, tiba-tiba saja salah seorang penunggang kuda itu bertanya, siapakah kalian berdua? Orang tua itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab, aku adalah penghuni pedukuhan sebelah. Aku sedang beristirahat. Punggungku hampir patah mengayunkan cangkul di sawah. Orang berkuda itu mengangguk-angguk. Ia memang melihat orang tua itu sebagai seorang petani. Tetapi anak muda yang duduk bersandar pohon preh itu sangat menarik perhatiannya, sehingga orang berkuda itu pun bertanya, siapa yang seorang? Anakku, berkata orang tua itu, ia menyusulku ke sawah. Setelah menyelesaikan kerjanya di rumah, ia akan membantuku bekerja di sawah. Kedua orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Matanya yang tajam melihat, bahwa anak muda itu bukannya seorang petani yang siap untuk bekerja di sawah. Tetapi nampak bahwa anak muda itu adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan. Karena itu, tiba-tiba saja salah seorang dari kedua orang berkuda itu bertanya, siapakah nama anakmu, Kek? Pertanyaan itu mengejutkannya. Ia belum memikirkan nama anak muda yang diakunya sebagai anaknya itu. Kedua orang berkuda itu ternyata menangkap kebingungan orang tua itu. Maka tiba-tiba saja salah seorang dari keduanya berkata lantang, kau adalah Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan terkejut. Sejenak ia termangu-mangu. Namun ia tidak dapat mengelak lagi. Orang itu sudah menyebut namanya. Tentu keduanya mempunyai kepentingan. Jika ia tidak mengaku bernama Mahisa Bungalan dan berhasil mengelabui kedua orang itu, maka mungkin ada orang lain yang sama sekali bukan Mahisa Bungalan akan mengalami perlakuan yang tidak sewajarnya, karena orang itu disangka Mahisa Bungalan. Karena itu, maka dengan masih duduk bersandar pohon preh Mahisa Bungalan menjawab, iya, aku Mahisa Bungalan. Apakah kau mempunyai kepentingan dengan Mahisa Bungalan? Kedua orang itu menegang sejenak. Sejenak mereka saling berpandangan. Kemudian seperti berjanji, maka keduanya pun segera meloncat turun dari punggung kuda masing-masing dan menambatkannya pada pohon-pohon perdu di pinggir jalan. Melihat sikap kedua orang itu, Mahisa Bungalan pun menjadi tegang. Ia mendapat firasat buruk tentang kedua orang itu. Karena itu, meskipun ia masih tetap duduk, namun ia sudah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Sejenak kedua orang itu termangu-mangu. Selangkah mereka maju mendekat. Kemudian katanya, Mahisa Bungalan. Kami berdua mempunyai kepentingan denganmu. Berdirilah dan kemarilah. Katakanlah. Apakah kau kira aku tidak dapat mendengar kata-katamu dan tempat ini? Jawab Mahisa Bungalah yang menjadi semakin curiga. Dalam pada itu, orang tua yang berada di dekat Mahisa Bungalan itu pun berkata, aku tidak mengerti. Apakah yang sedang kalian lakukan? Nampaknya kalian sedang membicarakan persoalan yang kurang menyenangkan. Tetapi nampaknya kalian baru saja saling mengenal. Jangan ikut campur kakek tua. Kau sudah melakukan kesalahan. Kau mengaku anak muda itu anakmu. Karena itu, maka kau sudah pantas dianggap ikut bersalah. Dan kau pun sudah dapat dibebani dengan hukuman yang setimpal. Tetapi karena kau orang tua, menyingkir sajalah.
Biar kami menyelesaikan persoalan kami dengan anak muda yang tidak tahu diri itu. Orang itu menjadi gemetar. Tetapi ia masih berkata, terserahlah kepada kalian. Tetapi setiap persoalan tentu dapat dipecahkan dengan baik, tanpa ketegangan dan tidak dengan sikap yang garang seperti orang hendak berkelahi. Di luar dugaan, salah seorang dari kedua orang berkuda itu menjawab, kami memang akan berkelahi. Oh, orang tua itu tiba-tiba saja berdiri, jangan di sini. Pergilah. Orang-orang pedukuhan itu akan menjadi ketakutan. Mereka akan menderita untuk berhari-hari karena ada orang berkelahi di sini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tutup mulutmu kakek tua. Aku tidak peduli. Dan aku tidak melihat orang lain kecuali kau berdua. Mereka sedang beristirahat. Waktu begini memang waktunya beristirahat. Tetapi sebentar lagi, beberapa orang akan turun lagi ke sawah. Aku tidak peduli. Jika kau masih juga berbicara saja mencampuri persoalan kami, maka aku akan menyobek mulutmu sampai ke telinga. Orang itu menjadi ketakutan. Karena itu, ia sama sekali tidak menjawab. Bahkan tubuhnya yang gemetar menjadi semakin gemetar. Mahisa Bungalan pun kemudian berdiri pula. Selangkah ia maju sambil bertanya, Kisanak. Aku belum mengenal kalian. Tetapi agaknya kalian mempunyai persoalan yang amat penting. Apakah yang sebenarnya kalian kehendaki? Baiklah Mahisa Bungalan, berkata orang berkuda itu, karena kau berterus terang tentang dirimu, biarlah aku pun langsung menyebut persoalannya. Kami berdua adalah saudara seperguruan Gagak Branang. Oh, Mahisa Bungalan mengangguk-angguk, aku sudah tahu. Kau akan menuntut balas atas kematian saudaramu? Ya. Itu sudah menjadi kewajibanku. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kedua orang itu dengan tajamnya. Pada wajah mereka memang nampak api dendam yang menyala. Kisanak, berkata Mahisa Bungalan kemudian, apakah kau tidak bertanya kepadaku, kenapa Gagak Branang terbunuh pada saat itu? Dengan demikian, maka kau akan dapat membuat pertimbangan. Apakah sudah sepantasnya kematian Gagak Branang harus dibela mempertaruhkan nyawa, jangan kau gurui anak muda. Aku sudah tahu segalanya. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Karena itu menyerah sajalah. Aku tidak hanya kehilangan Gagak Branang. Tetapi juga saudara-saudara seperguruanku yang lain, yang mati juga pada saat itu. Kau adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian mereka. Oh, tiba-tiba saja orang tua itu berkata dengan suara gemetar, jadi kau seorang pembunuh anak muda. Aku memang telah membunuh, Kek. Tetapi aku mempunyai alasan yang cukup kuat, kenapa aku harus membunuh. Karena itu, maka sudah sepantasnya, bahwa kematian orang-orang itu diusut dan dipertimbangkan. Apakah mereka masih perlu dibela? Cukup, sahut salah seorang dari kedua saudara seperguruan Gagak Branang. Lalu, kita tidak usah mempersoalkan apa-apa lagi. Kami datang untuk membunuhmu. Menyerahlah, supaya jalan kematianmu cukup lapang untuk kau lalui. Jika kau melawan, maka kau akan mengalami siksa di saat yang paling akhir dari hidupmu. Cobalah mengerti, berkata Mahisa Bungalan, mungkin kau mendapat keterangan yang salah tentang saudara seperguruanmu. Tidak. Ia sudah bertindak benar. Ia mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan seorang perempuan cantik dari padepokan Kenanga. Itu adalah sifat seorang laki-laki jantan. Perempuan harganya sama dengan hidupnya. Dan aku pun mengerti bahwa perempuan dari padepokan Kenanga itu agaknya memang sangat cantik. Karena itu, sudahlah. Menyerahlah. Tundukkan kepalamu di pinggir jalan, di atas parit itu. Aku akan memenggal lehermu dan biarlah darahmu membasahi rerumputan, dan kepalamu menjadi hantu gelundung peringis di bawah pohon preh yang memang sudah nampak mengerikan ini. Tubuhmu akan menjadi makanan burung gagak dan anjing-anjing liar dari hutan perdu itu. Oh, mengerikan sekali, teriak orang tua yang gemetar. Ya. Memang mengerikan. Tetapi itu masih lebih baik daripada aku menyeretnya di belakang kaki kudaku sehingga kulitnya terkelupas. Kemudian menyiramnya dengan air asam dan garam. Oh, sungguh-sungguh mengerikan. Apakah seseorang akan dapat berbuat demikian terhadap sesama? Kenapa tidak? Ia sudah membunuh saudara-saudara seperguruanku. Ia harus mendapat hukuman yang setimpal. Tidak mungkin.
Itu tidak mungkin, orang tua itu hampir berteriak. Tutup mulutmu kakek tua, supaya kau tidak ikut aku bantai bersamanya. Orang tua itu menutup mulutnya. Namun nafasnya masih saja memburu lewat lubang hidungnya. Sementara itu, Mahisa Bungalan merasa bahwa kedua orang itu tidak akan dapat diajaknya berbicara lagi. Karena itu, maka tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan, kecuali mempertahankan diri. Karena itu, maka katanya kepada kakek tua itu, "Kek, silahkan menyingkir. Agaknya aku benar-benar harus berkelahi, jangan berkelahi ger. Pergi sajalah. Kaulah yang menyingkir." "Kakek gila," teriak salah seorang dari kedua orang itu, "ia tidak akan dapat menyingkir. Jika anak itu lari, kami akan mengejarnya dan menangkapnya. Kemudian mengikatnya di belakang kaki kuda. Satu dari kuda kami ke utara, yang lain ke selatan, sehingga tubuhnya akan terbelah, karena kami akan mengikat satu kakinya pada setiap ekor kuda." "Oh, itu tidak mungkin. Tidak mungkin." "Sudahlah kek," berkata Mahisa Bungalan, "pergilah. Aku akan menghadapi segala kemungkinan. Aku memang sudah membunuh saudara-saudara seperguruannya karena tingkah laku mereka yang kasar dan liar." Orang tua itu menjadi semakin gemetar, sementara Mahisa Bungalan melangkah maju setapak. "Marilah. Aku tidak akan lari. Jika itu yang kau kehendaki, maka aku pun akan melakukannya," berkata Mahisa Bungalan. Kedua orang itu pun segera bersiap. Mereka menyadari bahwa Mahisa Bungalan adalah seorang yang perkasa. Gagak Beranang tidak dapat mengimbangi kemampuannya. Namun kedua orang itu merasa yakin bahwa mereka memiliki kemampuan yang tidak kalah dari Gagak Beranang, sementara itu mereka dapat bertempur berpasangan. Dengan demikian, maka mereka pun yakin akan dapat mengalahkan Mahisa Bungalan betapapun tinggi kemampuannya. Orang tua itu pun kemudian bagaikan melekat batang preh yang besar itu dengan ketakutan. Tetapi ia tidak lari. Ia tetap berada di tempat itu. Bahkan nampaknya ia sengaja atau tidak sengaja akan menyaksikan pertempuran yang akan segera terjadi antara Mahisa Bungalan dan kedua saudara seperguruan Gagak Beranang yang telah kehilangan saudara-saudara seperguruannya itu. Pertempuran yang dahsyat dan mempertaruhkan hidupnya untuk melepaskan dendam yang membakar jantung. Sementara itu, Mahisa Bungalan dan kedua lawannya pun telah bersiap. Selangkah mereka bergeser. Namun wajah mereka telah menjadi tegang oleh degup jantung yang memburu. Kedua orang saudara seperguruan Gagak Beranang itu pun kemudian berpencar. Mereka mencari arahnya masing-masing, sementara Mahisa Bungalan berdiri dengan tegangnya. Kakinya yang terbuka agak merendah pada lututnya, sementara tangannya telah bersilang di dadanya. Sejenak kemudian, tiba-tiba saja bagaikan kilat, justru Mahisa Bungalanlah yang meloncat menyerang. Kakinya menyambar seperti sayap seekor burung raksasa yang menukik dengan dahsyatnya. Namun lawannya yang memang sudah siap itu berhasil menghindarinya. Ia tidak langsung menyerang karena Mahisa Bungalan meluncur dan kemudian meloncat dengan langkah yang panjang. "Luar biasa," desis kedua orang lawannya di dalam hati. Meskipun serangan Mahisa Bungalan tidak menyentuh tubuh lawannya, tetapi angin yang berdesir seolah-olah mampu menggoyahkan kedudukan mereka. Sejenak kemudian, kedua lawan Mahisa Bungalan itulah yang bersiap untuk menyerang. Hampir berbareng mereka meloncat mendekat. Ternyata keduanya benar-benar dapat menempatkan diri, bertempur berpasangan. Ketika yang seorang menyerang Mahisa Bungalan, dan Mahisa Bungalan sempat mengelakkannya, hampir saja ia terjebak pada serangan lawannya yang seorang lagi. Untunglah bahwa ia memiliki kemampuan bergerak yang luar biasa, sehingga meskipun ia harus menjatuhkan diri, namun ia dapat membebaskan diri dari sergapan jari-jari lawannya yang hampir saja mencengkeram pundaknya. Melihat serangan itu, Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Lawannya yang mengaku saudara seperguruan Gagak Beranang yang seorang itu mempunyai cara tersendiri. Seandainya ia benar saudara seperguruan Gagak Beranang, namun tentu ia telah mengembangkan ilmunya sesuai dengan pengalamannya sendiri. Dengan berdebar-debar Mahisa Bungalan melihat jari-jari lawannya yang terbuka, siap untuk mencengkeramnya. Jari-jari itu tentu berbahaya sekali, geram Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Ia sadar bahwa jika jari-jari itu sempat menyentuh tubuhnya, maka segumpal dagingnya tentu akan terlepas dari tulang-tulangnya. Tetapi Mahisa Bungalan pun mampu bergerak cepat sekali. Ia segera meloncat berdiri. Bahkan dengan tiba-tiba saja ia menyerang lawannya yang sedang berputar, menyesuaikan diri dengan kedudukan kawannya.
Serangan itu demikian tiba-tiba, namun lawannya masih juga sempat mengelak. Justru pada saat itu, lawannya yang dengan jari-jari terkembang telah menerkamnya pula. Namun Mahisa Bungalan yang sudah mengenal cara serangan yang menggetarkan itu, berhasil bergeser ke samping. Bahkan dengan kerasnya, tangannya terayun mengarah tengkuk lawannya. Tetapi lawannya pun cukup tangkas, sehingga serangan itu pun dapat dielakkannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu semakin lama telah menjadi semakin seru. Kedua orang lawan Mahisa Bungalan itu bertempur dengan garangnya. Yang seorang dengan jari-jari terkembang, seolah-olah jari-jari seekor harimau yang sangat garang dengan kuku-kukunya yang tajam, yang siap menyobek kulit lawannya. Sementara yang seorang berloncatan dengan cepat dan tangkas. Tangannya bergerak dengan cepat dan serangannya datang dengan tiba-tiba, kemudian meloncat menjauhinya dengan cepat pula, seolah-olah Mahisa Bungalan harus bertempur dengan bayangan yang tidak terasa oleh tangannya. Bersambung ke bab 13. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.